Buat lo yang dari kemarin minta gua buat order online di PS Store, ini dia jawabannya. Oke, balik lagi sama gue Skrempeng di sini, dan di video kali ini gue mau unboxing paket lagi. Setelah sekian lama gue udah nggak unboxing. Jadi di paket ini isinya tuh iPhone yang gue beli dari PS Store secara online. Karena banyak yang request ke gue buat beli iPhone secara online di PS Store. Gue udah coba berkali-kali tapi nggak bisa, dan akhirnya kesampean juga. Jadi sebelum gue order iPhone 8 ini, gue nanyain tuh iPhone 8 ready warna apa aja. Katanya sih sold out. Terus gue cek live IG-nya, ternyata masih ada tuh unitnya, mungkin baru datang kali ya. Terus gue tanya lagi, kalau emang ada gue mau langsung order. Sellernya pun bilang ada 2 unit. Nggak pakai lama, langsung gue bilang aja kalau gue mau order dan minta format pemesanannya. Untuk iPhone 8 64GB warnanya grey. Gue isi tuh format pemesanannya, nama, alamat, nomor HP, dan sebagainya. Di situ gue minta kirim JNE yes dan disanggupi sama sellernya. Tapi untuk transfernya dia minta besok paginya. Soalnya itu gue ngechat udah malam banget ya, setengah 12 lah. Ya pastinya itu udah di luar jam kerja. Lanjut besok paginya gue follow up perihal iPhone 8 tadi dan dikirimin fotonya warna putih. Sebenarnya gue pesen warna grey sih, tapi mungkin nggak ada kali yang grey ya. Jadi nggak masalah, dikirim warna apa aja juga gue terima. Lanjut gue nanyain mengenai baterai health dan juga true tone dari HP-nya. Dia kirim foto baterai health-nya sebesar 91%, sementara true tone-nya nggak dikirim. Ya nggak masalah sih buat gue. Di sini gue langsung transfer aja buat fix order, dan gue mutusin buat ngirimnya itu via Gojek aja biar cepet. Oke, barangnya sekarang udah nyampe rumah gue dan saatnya kita unboxing. Ini untuk detail paketnya, ini iPhone 8 64GB warnanya grey. Di sini tulisannya sih warnanya grey ya, nggak tahu nanti dalamnya warna apa. Sebenarnya untuk warna apa aja tetap gue terima kok. Dan untuk harganya itu Rp3.800.000 atas nama gue sendiri, Yudhistira Wolosa. Oke, langsung kita buka aja. Oke, ini udah kebuka. Untuk dusnya ini warnanya silver ya. Dusnya kayak biasa, dus iPhone pada umumnya. Ini logo Apple, tulisan iPhone, logo Apple, tulisan iPhone. Dan untuk bagian belakangnya ini nggak ada IMEI-nya ya. Seperti biasa kalau lo beli di PS Store pasti bagian belakangnya ini nggak ada IMEI, khusus HP yang second. Dan gua rasa ini bukan dus originalnya, ini dus OM. Oke, langsung kita buka aja. Ya, ini dia iPhone-nya, warnanya silver ya, sesuai sama dusnya. Ini warnanya silver iPhone 8, udah dipasang tempered glass ya. Segelnya di sini kita taruh dulu, langsung kita lihat yang lainnya dulu. Oke, terus ini ada notanya, gue lipat dulu untuk nomor telepon gue. Nah, ini dia iPhone 8 64GB, sistemnya itu TF, harganya sesuai ya, Rp3.800.000. Oke, kita taruh sini dulu. Terus di sini ada buku panduan sama SIM tray-nya nggak ada ya. Buku panduan biasa, buku panduan OM. Kita masukin lagi. Terus untuk aksesorisnya di sini ada kepala charger kaki 3. Ya, ini bukan originalnya ya, ini barang OM juga, enteng juga pas gue pegang. Lanjut di sini ada earphone. Earphone-nya ini sebentar gue buka. Dan untuk earphone-nya ini sendiri, dia ujungnya langsung ke port gitu ya, ke port charger. Jadi buat kalian yang belum tahu, untuk iPhone 7 ke atas tuh, dia udah ngilangin port headphone jack-nya. Jadi kalau kalian mau pakai earphone, ya harus beli earphone yang ujungnya kayak gini. Atau bisa juga pakai adaptor jack audio tuh, Lightning. Terus di sini ada Lightning cable-nya. Dan seperti biasa, ini bukan barang original bawaannya iPhone 8 ya. Ini barang OM. Dan rasanya pun beda pas gue pegang. Karena gue punya Lightning cable yang ori, rasanya nggak kayak gini. Dan dari portnya pun udah kelihatan kalau ini bukan yang original. Oke, kita taruh itu aja ya, nggak ada lagi. Kita singkirin dulu biar kita langsung beralih ke unitnya. Oke, ini dia iPhone-nya, iPhone 8 64GB, warnanya silver. Sebenarnya gue pesen warna grey, mungkin karena stok warna grey-nya habis, jadi dikirimnya warna silver, jadi nggak masalah lah buat gue. Kita lihat bodi sekelilingnya. Untuk bagian belakangnya ini masih mulus banget ya, material glassnya juga masih apik, nggak ada goresan ataupun retak-retak. Ini masih grass banget, lo bisa lihat. Lanjut kita ke bagian bezel sebelah kanan.
masih mulus, nggak ada dent di sini, masih bagus. Ini bagian atasnya, terus ke bagian samping kiri masih bagus, nggak ada lecet-lecet ya, nggak ada dent juga. Terus untuk bagian bawahnya juga masih mulus, cuman ada dent kecil sih sini. Kelihatan nggak ya? Sini nih, tuh kelihatan ya. Kecil banget sih dentnya, nggak pengaruh banget buat gua. Terus di sini ada segelnya. Ini segelnya jangan sampai rusak karena buat klaim garansi biasanya sih sebulan. Lanjut ke bagian depan, ini ada layarnya 4,7 inch dari iPhone 8. Masih grace banget, nggak ada retak, nggak ada goresan juga. Ini udah dipasangin tempered glass juga, lu bisa lihat di sini. Dan kalau kita lihat di sini LCD-nya, sebentar. Nah, LCD-nya nggak ngangkat ya. Masih normal. Nggak ada masalah untuk LCD-nya. Sebentar. Dia nggak angkat ya. Masih rapet. Oke, kita langsung nyalain aja HP-nya. Oke, logo Apple. Oke, ini dia iPhone-nya udah nyala. Gue tadi lupa cobain tombol-tombolnya, ini masih berfungsi ya. Ini untuk volume up sama volume down-nya. Terus ini untuk mode hening-nya atau mode getar. Tombol silent ya. Ini untuk tombol home-nya masih berfungsi. Gue cobain bisa. Nggak ada kendala sama sekali. Permisi, gue turunin dulu. Terus untuk tombol powernya ini bisa digunakan juga. Oke, untuk tombol-tombolnya masih enak, masih clicky lah ya. Dan nggak ada kerusakan sama sekali, nggak ada kendala, dan juga masih berfungsi dengan baik. Oke, kita langsung lihat aja LCD-nya di sini. Ini LCD-nya masih bening ya. Masih bening banget, nggak ada dead pixel ataupun semacamnya. Lu lihat sini. Masih bagus. Gue cobain di sini, responsivitasnya masih enak ya, nggak ada delay juga tuh, lo bisa lihat frame rate-nya juga sesuai, nggak delay. Oke, terus gue akan cobain pindahin aplikasi dari sudut ke sudut buat ngecek LCD bagian sudut-sudutnya itu berfungsi atau enggak. Sorry, masih bisa semua ya, nggak ada yang berkendala di bagian sudut-sudut LCD-nya. Terus untuk touch delay-nya gue akan coba ngetik di sini sebentar. Oke, coba ketik di sini. Ini masih enak banget dan tombol-tombolnya masih berfungsi semua. Untuk keyboardnya nggak ada yang rusak, nggak ada kendala sama sekali, masih bisa berfungsi semua. Terus untuk 3D touch-nya di sini gue cobain bisa ya. 3D touch-nya masih berfungsi, nggak ada kerusakan di bagian 3D touch-nya. Dan untuk fitur True Tone-nya apakah masih ada atau enggak ya? Kita lihat di sini. Ini masih ada ya. Dan kondisi nyala, bisa lu matiin, bisa dinyalain juga. Intinya True Tone-nya masih ada dan masih aktif dan bisa berfungsi dengan baik. Dan itu menandakan bahwa LCD-nya ini belum pernah diganti alias masih original bawaannya. Oke, kita lanjut, kita ke bagian pengaturan. Terus ini iCloud-nya udah kosong ya. Gue bisa langsung login aja pakai iCloud gue nanti. Kita ke umum, terus mengenai. Nah, di sini ada info device-nya, ini tuh iPhone 8, terus kapasitasnya 64 GB dan berjalan di iOS 13.2.2. Dan untuk nomor modelnya ini berawalan huruf M yang artinya ini produk retail resmi dari Apple, dan berakhiran KH_A yang artinya ini produk dari Korea Selatan. Dan biasanya kalau produk dari Korea Selatan atau Jepang itu kameranya nggak bisa di silent deh. Dulu gue pernah punya iPhone produk Jepang berakhirannya tuh J_A itu nggak bisa di silent. Jadi nanti kita akan coba kameranya apakah bisa di silent atau enggak. Terus di sini ada IMEI-nya. Ini udah jelas-jelas dari luar negeri ya. Jadi kemungkinan besar IMEI-nya itu nggak terdaftar. Kalau kalian masih penasaran, gue akan coba salin di sini. Lalu gue sambungin WiFi gue dulu. Oke, udah. Kita masuk ke websitenya Kemenperin. Kita langsung paste aja emailnya di sini. Dan ada notif email ini tidak terdaftar di database Kemenperin ya. Iyalah, karena ini kan barang dari luar negeri, jadi emailnya nggak terdaftar di Kemenperin. Terus untuk jaringannya gimana? Kira-kira diblokir atau enggak ya? Oke, gue langsung coba masukin SIM card gue aja di sini. Gue buka dulu. Gue sekalian mau ngecek untuk tempat SIM cardnya ini bawaannya atau enggak ya. Biasanya kalau bawaannya tuh ada emailnya di sini. Oh, ada. Kelihatan nggak? Kalau nggak begitu kelihatan nanti gue akan fotoin dan lu bisa lihat sendiri di sini. Nah itu ya,
Kelihatan ya? Ada IMEI-nya dan sesuai sama IMEI yang tadi. Itu artinya untuk tempat SIM card-nya ini masih original bawaan dari iPhone 8 ini, jadi belum pernah diganti. Gue langsung coba masukin SIM card gue di sini. Oke, di sini udah muncul ya jaringan gue Tri. Gue akan coba data selulernya dan muncul LTE atau 4G LTE. Gue akan cobain browsing di sini apakah bisa atau enggak. Browsing asal aja. Muncul ya. Jadi ini masih bisa digunakan, nggak diblokir ya, karena iPhone ini udah diaktifkan sebelum tanggal 18 April 2020. Jadi ini aman untuk digunakan. Dan untuk konektivitasnya seperti Bluetooth, gue akan cobain di sini. Dia sedang mencari. Nah, itu muncul ya untuk perangkat terdekatnya, itu iPhone, yaitu iPhone SE gue ini yang udah gue nyalain Bluetooth-nya tadi. Dan terdetek oleh iPhone 8 ini, artinya Bluetooth-nya masih bisa digunakan. Oke, kita langsung cobain aja untuk Touch ID-nya. Pertama dalam kondisi nyala dulu, seperti ini. Dan untuk kondisi layar mati, dia langsung responsif, nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kerusakan di bagian Touch ID-nya, intinya ini masih berfungsi dengan baik. Terus kita akan coba apa lagi ya? Oh, speakernya. Speakernya itu bunyi dan haptik. Dan untuk speakernya lo bisa dengerin sendiri di sini. Masih enak ya, nggak sember, dan intinya untuk speakernya ini masih berfungsi dengan baik, nggak ada kendala sama sekali. Untuk urusan performa ini masih enak banget kalau buat dipakai buka tutup aplikasi, masih lancar ya. Dan chip A11 Bionic itu masih gahar banget buat dipakai di tahun 2020 ini. Dan kalau gue cobain main PUBG, di sini gue dapat grafisnya itu di HD tinggi ya untuk defaultnya. Dan untuk mentoknya tuh di HDR untuk grafisnya dan frekuensinya di ultra. Kalau untuk penggunaan baterainya gue belum bisa simpulin karena ini baru aja gue unbox. Tapi nanti gue bakal bikin video 1 minggu pemakaian dari iPhone 8 ini. Dan untuk baterai health-nya sendiri di sini di angka 91%. Kelihatan ya, 91%. Dan ini lumayan bagus buat ukuran iPhone second. Lanjut untuk kameranya, iPhone 8 ini dibekali single lens kamera belakang resolusinya 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya itu dia punya resolusi 7 megapiksel. Dan seperti yang kita ketahui tadi, untuk iPhone 8 ini produknya dari luar negeri ya, yaitu dari Korea Selatan. Dan sepengetahuan gua, untuk produk dari Korea Selatan atau Jepang itu kalau kita jepret objek itu nggak akan bisa di silent. Jadi tetap bunyi, misalnya kita jepret cekrek dia akan bunyi. Kenapa begitu? Karena untuk di Korea Selatan dan Jepang itu dia punya peraturan kita nggak boleh foto diem-diem. Jadi kalau misalnya kita foto ya udah pasti bunyi. Karena dulu gue pernah punya iPhone juga dan itu belakangnya itu J_A itu dari Jepang. Dan setiap gue moto ya pasti bunyi. Gue akan cobain foto di sini, foto ini aja deh. Jadi gini nih. Ini untuk mode silentnya gue nyalain dulu. Dia bunyi. Untuk mode silentnya gue nonaktifin, dia tetap bunyi. Terus solusinya gimana? Tinggal kalian aktifin aja mode live di sini. Aktifin. Pas kita jepret, dia nggak akan bunyi. Simpel kan? Ini berlaku juga untuk kamera depannya. Gue akan cobain kamera depan di sini. Oke, dia nggak bunyi ya. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk hasil trio tools-nya kalian bisa lihat sendiri di sini. Kesimpulannya ini HP oke-oke aja, nggak ada kendala di setiap part dan fitur-fiturnya, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Makanya sesuai yang gue bilang tadi, gue bakal bikin video 1 minggu pemakaian dari iPhone 8 ini. Dan ngomongin worth it atau enggak, menurut gue sih cukup worth it ya. Walaupun gue nggak tahu pembelian online PS Store tuh semuanya dapat kayak gue atau enggak. Tapi yang jelas untuk pembelian gue ini ya seperti yang gue dapet ini. Itu kesimpulan dari gue. Kalau lo punya kesimpulan lain bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, gue rasa gitu aja dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Gue pamit.